Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Sekarang kita buka buku paketnya, halaman 50. Kita akan belajar tentang mengenai sistem organ pada manusia dan fungsinya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem organ manusia dan fungsi kegunaannya. Sudah dibuka? Ya. Apakah ada yang tahu apa sistem organ pada manusia itu? Ya, Ibu akan menjelaskan ya sedikit tentang sistem organ pada manusia. Sistem organ manusia itu merupakan kumpulan berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Namun dapat saling bekerja sama untuk menjaga kesinambungan fungsi tubuh seutuhnya. Sebagai contoh, sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ. Ada yang tahu apa saja? Yaitu ada lambung, ada usus. Meskipun masing-masing memiliki fungsi yang sama, namun mereka bisa bekerja sama di dalam suatu pencernaan. Mengenal anggota tubuh pada usia seperti kalian itu sangat menarik loh. Karena bisa untuk menambah wawasan kita, apa pentingnya tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Ya. Anggota tubuh itu merupakan bagian dari diri kita loh. Apakah ada yang tahu apa aja yang ada pada tubuh kita ini? Yang pertama, ada mata, ya kan? Ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, dan ada kaki. Sistem organ pada manusia itu sebenarnya banyak, tapi di sini kita membahas tentang sistem indera saja. Di sistem indera itu terdiri dari 5 atau lebih, tapi kita bisa mengenalnya dengan sebutan panca indera. Di sini Ibu membawa gambar-gambar tentang sistem indera. Yang pertama yaitu ada mata. Ada yang tahu apa fungsi mata itu? Ya, fungsi mata itu untuk melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Di mata ini terdapat pupil. Pupil di sini berfungsi untuk mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Terus ada lensa. Lensa mata di sini berfungsi untuk mengatur daya akomodasi lensa supaya bayangan tepat jatuh pada retina. Terus ada lagi bintik kuning. Bintik kuning di sini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya reseptor. Sini. Yang terakhir ada berbintik buta sebagai dalam mata yang menjadi tempat masuk dan juga membelokkan berkat saraf. Dan mata itu salah satu indera yang berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran sesuatu yang bisa dilihat dan kemudian dikirim ke otak. Mata adalah organ yang sangat penting yang terdapat pada makhluk hidup. Mata manusia dibagi menjadi 2 organ, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Dan yang kedua yaitu ada telinga. Telinga ini fungsi intinya yaitu untuk mendengarkan suara maupun mendengarkan yang ada di sekitar kita.
Di dalam telinga ini ada beberapa bagian dan fungsinya, yaitu telinga luar. Ini telinga luar adalah bagian yang dapat kita lihat dengan jelas. Dan di sini, di tengah telinga bagian tengah dan dalam terletak di dalam lubang. Di dalam lubang telinga, di dalam lubang telinga ini. Di sini mereka memiliki fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga ada hidung. Fungsi hidung di sini sebagai mencium bau-bau yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah ini sebagai alat pengecap dan perasa. Yang terakhir yaitu ada kulit. Di sini Ibu tidak mempunyai contohnya. Ini kulit. Secara khusus, kulit ini merupakan bagian dari sistem instrumen, yaitu sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai indera peraba dan sebagai perasa, kulit juga merupakan pelindung tubuh dari masuknya mikroorganisme dari bahan kimia yang berbahaya. Ini penjelasan dari Ibu, apakah ada yang tidak paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal, kerjakan, lalu dikumpulkan. Mari tulis. Yang pertama, mendengarkan musik menggunakan. Yang kedua, fungsi dari telinga untuk. Yang ketiga, mata gunanya untuk. Yang keempat, hidung berfungsi untuk. Dan yang terakhir, yang kelima, kita makan menggunakan. Itu tugas dari Ibu. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan, dan Ibu akan mengakhiri. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang sedikit tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini Ibu tidak hanya memberikan materi seperti itu saja, tapi Ibu di sini juga memiliki manfaat dan tujuan kenapa Ibu harus mengajar organ tubuh manusia ini. Manfaatnya, yang pertama, supaya kita bisa tahu apa aja sih yang ada pada tubuh kita ini. Yang kedua, supaya kita bisa tahu apa yang ada pada tubuh kita ini. Dan yang ketiga, bisa menjadi dasar ilmu untuk studi di bidang kesehatan. Tujuannya apa, yuk ada yang tahu? Ya, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan kenapa sih Ibu ngajar organ manusia ini. Tujuannya supaya kita lebih bisa bersyukur nikmat yang sudah diberikan Tuhan berkaitan dengan fungsi, struktur, dan organ tubuh yang kita miliki ini, yang sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan supaya kita bisa melindungi dan menjaga kesehatan. Terus juga bisa mengetahui tentang persamaan dan perbedaan letak dan struktur atau susunan bagian-bagian tubuh manusia dengan makhluk hidup lainnya. Seperti itu tujuan dan manfaat kalian belajar tentang organ
tubuh ini. Nah, di sini Ibu akan menanyakan pada kalian, apa sistem organ pada manusia itu? Nah, ya, Ibu simpulkan sedikit ya. Sistem organ manusia itu merupakan kumpulan berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Namun dapat saling bekerja sama untuk menjaga kesinambungan fungsi tubuh seutuhnya. Di sistem organ ini kita belajar sistem indera. Di sistem indera itu kita sudah belajar tentang fungsi mata, fungsi hidung, fungsinya telinga, fungsinya mulut, dan fungsinya kulit. Dari sini, apakah ada yang belum paham? Kalau belum paham, mari kita ulas sedikit lagi. Ibu rasa kalian sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.